Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Surya Bali. Nih, sekarang waktunya saya ngobrol dengan bapak sebelah saya ini. Assalamualaikum Mas Ivan. Waalaikumsalam. Sore. Kenalin Selamat dong sore. dengan sahabat Surya Bali. Namanya siapa nih? Ya, nama saya Ivan, asalnya dari Jepara. Asli Jepara. Asli Jepara. Jepara nih rata-rata supir-supir buanter. Nah, Mas Ivan, Nggih. kalau boleh tahu nih, awal mulanya bisa megang setir di kanan nih dari usia berapa Mas Ivan? Kalau mulai pegang setir dari usia 22. 22 tahun. Nah, itu awal mulai tuh bawa mobil apa Mas Ivan? Waktu itu bawa Truk. Ya, Waduh, bawa truk. rata-rata dari truk semuanya. Bawa Di truk. mana bawa truk ya? Di daerah tempat tinggal asal Jepara. Ya. Kebetulan juga tertarik dengan ya bis gitu. Dengan bis ya. Iya. Apa yang bikin daya tariknya kok bisa langsung lari ke bis? Iya, banyak di sekitar itu banyak driver bis ya, banyak kelihatannya itu. Ya awalnya cuma kepengen, wah kok keren ya jadi driver bis cuma begitu ya? awalnya. Keren loh katanya Ya, jadi awalnya supir cuma gitu. kok keren ya gitu. Sampai akhirnya punya keinginan untuk bagaimana sih biar bisa bawa bis. Nah di truk itu berapa lama itu gua? Di truk nggak lumayan lama, cuma sebentar, cuma sekitar 5 bulan hanya untuk iseng-iseng belajar bagaimana cara pegang setir aslinya. Oh alah, jadi pertama kali belajar Mas Ivan ini bukan dari mobil kecil, tapi langsung bawa truk. Iya. Kenapa? Karena dia punya niatan. Kayaknya di supir bis ini gagal. Keren. Kan Keren, gitu, Mas Ivan, iya, ya? keren. Nah, setelah dari supir truk, bawa truk kurang lebih 5 bulan, terus langsung ngelamar ke PO apa atau bis apa yang pertama? Mas Awalnya Ivan? tidak langsung lamar, Pak. Awalnya ketika bawa truk itu kan di cucian kan sering ketemu teman-teman bis ya teman lah istilahnya Nah, ya. iya. Kenalan sama teman-teman, terus ikut belajar. Jadi tidak langsung babis tidak. Oh, oke. Ya, jadi sempat punya temen itu di Mujijaya, sempat kenal yang namanya Mas Iwan itu ya. Ya. Ikutlah jalan ke Jakarta, dari Jakarta nanti ikut lagi ke Jepara, itu pun hanya dibolehin bawa di tol istilahnya ya. Oh, jadi belajar. Oke, belajar. Belajar langsung. Oke. Setelah punya SIM, coba lamar di Pahala Kencana. Waduh, nih awal mulanya Iya. nih. Waktu itu masih kisaran umur 23. Di situ ditanya, masuk ke garasi Pahala, ketemu satpam, ditanya. Waktu itu badannya belum segebuk ini, Pak. Asik. Jadi masih kurus, pokoknya tidak menjanjikan untuk jadi Masih seorang lugu, iya, ya? tidak menjanjikan sama sekali untuk jadi seorang driver bis. Di situ ditanya, mau ngelamar jadi kernet apa jadi driver, begitu dia bilang. Jadi saya kalau cerita ke Mas Alwi itu lucu. Lucunya itu ya memang istilahnya dari mulai umur, dari mulai penampilan tidak meyakinkan sama sekali. Kayak ABG banget berarti. Ya, ketika saya bilang mau ngelamar jadi driver, dia bilang, saya masih ingat itu. Dia bilang, satpamnya itu bilang kalau nanti sekitar 4 atau 5 tahun lagi kamu balik lagi ke sini. Saya ketawa saya. Jadi orang itu nggak percaya. Jadi semangat saja itu kadang memang masih jauh dari masih jauh kenyataan. dari kenyataan. Sampai akhirnya Iya. ada selembaran di depan garasi PU Haryanto. Oh, di Haryanto nih? Ya, kan lewat Wih. dari mulai Pahala lewat ke sana kan mau arah pulang ini, Pak. Lewat ada pengumuman bahwa dibutuhkan seorang driver. Nah, di situ saya coba taruh lamaran yang tadinya mau saya masukin Pahala. Karena ditolak. Dilihat dari postur tubuhnya Iya. ini nggak meyakinkan. Iya. Bawa pulang nih Bawa lagi. pulang. Iya. Akhirnya saya titip di Satpam PU Haryanto. Sampai rumah itu ya saya masih beraktivitas seperti biasa ya Pak ya, Iya. bawa truk dan sebagainya. 2 minggu kemudian ada telepon dari Haryanto. Mandornya nih. Mandornya ya, mandornya bahwa ada tes-tesan di Menara Kudus kayak gitu ya. Di situ saya ingat hari apa ya, pokoknya ketika dapat telepon itu dua hari setelah telepon itu disuruh ke garasi. Semangat ini, semangat bawa motor.
hujan pokoknya semangat pokoknya bawa motor. Karena niatnya itu. Ya, karena niat semangat. Akhirnya sampai di situ kalau nggak salah waktu itu ada 12 kalau nggak 14 calon supir ya. Seingat saya itu mandornya masih Pak Nur tadi. Mandor lama tuh. Ya. Jadi yang saya pernah belajar di jalan itu ternyata ketika praktek itu tidak sama, Pak. Pastinya. Tidak sama, ada gugup, ada takut, ada apa. Tapi ya alhamdulillah. Niat itu tadi. Iya, niat dibarengi semangat kan begitu. Iya. Ya. Nah, akhirnya railing tes pun perselang bunyi itu karena memang masih awam sekali dan tidak nggak pernah bawa bis. bis sama sekali. Tes dari Kudus sampai Pati ya Pak ya. Sudah selesai masuk garasi dengan kekurangan seperti itu tadi, bahwa pihak manajemen mengerti bahwa nanti pun akan terbiasa dan akhirnya diterima. Oke, jadi dikasih kebijaksanaan. Oke. Jadi Mas Ivan ini dulu belum ada yang kenal di Haryanto. Kasarnya begitu Mas Oke, Ivan. sama ya. sekali. Nah, cuman karena dikasih kebijaksanaan dan keberuntungannya Mas Ivan, akhirnya punya kesempatan lah dicoba untuk bawa bis Haryanto. Iya. Nah, tuh jadi satu niat dan usaha, kedua itu yang paling utama faktor keberuntungan. Iya. Ya, Mas Iya. Ivan ya. Iya. Berarti termasuk salah satu beruntung ini. Pertama kali bawa bis ternyata di Haryanto. Di Haryanto. Kan begitu ya. Iya. Yang di Pahala ini meragukan ini masih sekolah anak SMA atau bagaimana nih kan begitu. Iya. Jangan-jangan baru cuman punya SIM-nya SIM C. Nah, seperti itu. Ya itulah namanya kebijakan perusahaan beda-beda. Ya di sini Mas Ivan sendiri akhirnya bisa memulai bawa bis di Haryanto itu. Iya. Itu berapa lama Mas Ivan di Haryanto? Di Haryanto itu 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 Saya ingat bulan. saya 1 tahun 2 bulan, 8 bulan itu Jalan Madura, yang sisanya itu Jalan Ponorogo, Solo. Baru awal-awal bawa bis malam di Haryanto sudah langsung dilempar Madura. Sahabat Surya Bali kan tahu, kalau sudah namanya tim Madura di Haryanto, supir-supir sos semuanya tuh, luar biasa. Habis itu dilempar di Ponorogo. Ponorogo mungkin waktu itu saat-saat awal ya. Ya, awal rintisan Solo Ponorogo. Kalau boleh tahu Mas Ivan, di Haryanto itu kan ada istilah nomor lambung nih, HM sekian. Iya. Nah, Mas Ivan sendiri pertama kali di Haryanto ini bawa HM berapa Mas Ivan? Pertama kali Jalan Madura bawa HM 02. 02 itu mobil pertama Hino RK ya Pak ya. Yang buat rintis Pulau Gadung kalau nggak salah itu. Pokoknya pertama kali keluar di Pulau Gadung itu ya Hino, sebelum Stamersi itu ya, Hino R260 itu. R260. Itu kalau nggak salah tim PG ya dulunya ya? Iya. Oh, dibuang ke Madura, Iya, Mas dibuang Ivan ke lah yang Madura. bawa. Iya. Waduh, luar biasa, mobil memang mobil-mobil udah setelan. Iya. Dibuang ke Madura 4 bulan, diganti lagi sama bekas X3 Diva HR77. Ya ada tuh salah satu, kalau nggak salah itu bekas bis perusahaan dari Denpasar, Iya. dari Denpasar Bali, akhirnya diambil alih atau dibeli oleh pihak Haryanto. Nah, berarti rupanya ini salah satunya Mas Ivan ini yang bawa. Kalau nggak salah ada 2 ya? Bekas Ada Diva 3. ya? Oh ada 3. Ada 3, Hino 2, Mercy 1 sih saya. Nah itu tadi. Jadi salah satu mobil yang unik atau livery yang paling beda, salah satunya Mas Ivan ini yang bawa. Terus bawa ke atau bawa bis ke Madiun sendiri? Iya, dari mana itu namanya? Dari Madura sampai Kudus. Di situ diberitahuan sama mandor ya istilahnya Pak ya untuk langsung ke Madiun. Madiun ya digeser. Jadi tidak dapat jatah Solonya, tidak. Solo waktu itu kan memang merintis, memang diganti apa ada baru-baru. Jadi saya yang kebagian yang paling ujung. Nah, Mas Ivan kan istilahnya kan rintisannya atau yang pertama jalan ini kan di Madura. Oke. Sampai dibuang begitu. Ini mungkin sahabat Surya Bali juga biar nggak penasaran nih. Apa alasannya dari perusahaan Mas Ivan sampai dibuang? Buat kesalahan kah? Kalau pada saat itu memang mungkin faktor teman ya Pak ya. Faktor teman. Saya pertama kali mulai ada di atas bis pegang setir mobil yang besar seperti itu mau di Haryanto dan tidak punya teman sama sekali. Jadi tidak punya teman. Di Haryanto itu memang teman itu sangat berarti. Ya, sangat berarti. Tapi saya rasa Mas Ivan, saya koreksi sedikit. Oke. Teman itu di mana-mana. Nggih. Sangat-sangat
Nah, berarti sangat-sangat kita perlukan. Oke. Kan begitu ya. Iya. Apalagi di dunia transportasi, Mas Ivan sebagai kru paling utama atau yang paling pertama itu pasti teman. Oke. Minta bantuan kan gitu Mas Ivan. Iya. Nomor 2 baru keluarga. Jadi di 1 tahun 2 bulan itu, dari bulan ke bulan itu mulai ada teman sampai akhirnya termasuk dibawa ke Tridiva ini yang ke HR77 itu pun diminta teman gitu loh. Jadi mulai pertengahan ini sudah mulai terlihat jalannya kalau gitu. Istilahnya begitu. Jadi apa namanya, mungkin pertimbangan dari teman-teman Iya. Mas Ivan ini bisa cepat beradaptasi. Yang awalnya railing itu persnelangnya bunyi krek. Nah, tapi lama-lama bisa menyesuaikan. Itu tadi kembali lagi. Kalau namanya sudah didasari dengan niatnya, semua itu pasti akan cepat dilakukan dan cepat juga tercapai. Yang penting apa? Doa kan begitu, Iya. dan keberuntungan itu. Ya. Di Haryanto kurang lebih berapa tahun tadi? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Setelah dari Haryanto, Dari Haryanto sebenarnya alasan pindah itu sih tidak ada alasan untuk pindah, alasannya Pak. Harusnya tidak ada alasan untuk pindah, cuma karena memang rumah di Jepara. Di Haryanto pun jalannya memang tidak pernah ke Jepara, kan begitu. Pertimbangan. Iya, pertimbangan, dan kebetulan juga ditawari di PO sebelah. Nah, PO apa itu Mas Ivan? Dari Haryanto itu ditawari di PO BJU, Pak. Waduh, PO BJU. Iya, Luar biasa ya. dan kebetulan itu memang garasinya dekat sekali dengan rumah, jadi bisa sering pulang. Oke, jadi sahabat Surya Bali, Mas Ivan ini keluar dari Haryanto ini tanpa masalah. Cuman karena pertimbangan biar bisa ketemu dengan keluarga, biar bisa apa namanya pulang lah ya istilahnya. Oke. 1 PP pulang, sore berangkat lagi, kan begitu Mas Ivan ya. Iya. Jadi atas pertimbangan itu akhirnya Mas Ivan pindahlah ke BJU. Di BJU ini sampai terkenal loh Mas Ivan. Kita dengar-dengar itu ada nama Ivan legendaris. Nama legendaris itu siapa Mas Ivan? Kalau boleh tahu. Kalau nama legendaris itu sudah ada sejak Haryanto, Pak. Oh. Jadi sejak pegang Haryanto HR77 itu sudah ada legendaris memang. Nah itu terbawa sampai ke BJU. Jadi orang tahunya Mas Ivan mana ya, Ivan legendaris ya, memang waktu dulu di Haryanto itu legendaris itu. Legendarisnya dari mana nih Mas Ivan? Dalam arti gini, kok bisa teman-teman ini terkadang kan teman-teman ini ngasih istilah pasti karena atas dasar pertimbangan apa atau karena Iya. guyonan atau bagaimana. Nah, ini Yang nama itu sendiri sih awalnya cuma terbayang bahwa legendaris itu seseorang yang tidak akan terlupakan. oh Cuma seperti itu. alah, ya. Jadi cuma hanya tepilkan seperti itu, Pak. Jadi kalau saya pakai legendaris itu nama ini pasti orang nggak akan cepat lupa dan Oke. tidak akan mudah dilupakan. Jadi begini, sahabat Surya Bali. Jadi nama legendaris itu yang dimaksud dengan Mas Ivan ini bahwa biar namanya selalu terkenang. Oke. Namanya ini abadi. Seperti itu. Jadi nggak penasaran lagi ya. Padahal nama aslinya Ivan siapa Mas? Ivan Eko Sugiarto. Nah, Nama orang Jawa. orang Jawa, Ivan Eko Sugiarto berubah menjadi Ivan legendaris. Itu nama populernya. Jadi sudah pada tahu ya, seperti itu. Oke, di BJU, pertama kali jalan BJU Mas Ivan. Pertama kali jalan BJU di tahun 2014 ya, Pak. 2014. 14 akhir sudah jalan di BJU. Oke. Di waktu itu jalan pertama dikasih Hino lagi. Hino Jadi lagi. memang ketemunya Hino ke Hino, jadi tidak begitu, ya menyesuaikannya lebih gampang lah. Oke. Tapi memang maaf saya potong Mas Ivan. Zaman-zaman tahun segitu itu memang rata-rata bis-bis malam itu kebanyakan pakai Hino. Oke. Ya, mungkin atas dasar pertimbangan kembali lagi perawatan, ya perawatan terus apa banyak hal sih sebenarnya. Ini mohon maaf jadi nggak enak nih kita ngomongnya kan gitu ya. Jadi larinya juga gesit ya seperti itu. Jadi makanya banyak PO-PO dulu bahkan sekelas Haryanto pun rata-rata Saksinya Hino ya. basisnya Hino RKR26 begitu. Oke, balik lagi Mas Ivan ke tadi nih land perdana bawa BJU. Tidak ada land perdana. Land perdana bawa BJU itu seingat saya Lebak Bulus, besok sampai Jepara pindah mobil ganti land lagi, pindah mobil ganti land lagi. Muter. Jadi masih berjuang lagi. Waduh, ini berjuang yang kedua kali. Iya. Mulai dari awal lagi, mulai merintis lagi
Jadi dibuang-buang sampai akhirnya ya meskipun apa nyarep tapi dapat land tetap kan begitu. Memang ada prosesnya memang ya Pak ya. Semua proses itu tadi yang penting kita punya tujuan yang baik seperti itu. Nah, pertama kali Mas Ivan dapat batangan, istilah kalau di bis malam ini kan batangan. Iya. Itu lambung nomor berapa tuh di BJU tuh? Lambung nomor B21. B21. Ya itu 1 tahun setelah capek muter-muter itu Pak, dikasih mobil. Jadi perjuangannya lumayan lama. Iya, 1 lumayan tahun loh Mas Ivan muter-muter ya. muter-muter. Loncat sana, loncat sini, dibutuhkan teman baru jalan. Iya. Perjuangan luar biasa. Kembali lagi kata Roma Irama. Doa dan perjuangan. Itu tadi, seperti itu. Nah, dapat di B21 itu jalannya jalan kemana Mas Ivan trayeknya? B21 itu trayeknya Jepara, Ciledug, Lebak Bulus, Ciledug. Jadi standby di terminal Ciledug. Kalau kata orang dulu itu lahan basah. Kenapa begitu? Karena terminalnya tidak pernah kering. Becek. Jadi turun itu ya memang harus iya. Kalau Jadi yang dimaksud lahan basah ini karena terminalnya becek. Iya. Sahabat Surabaya. Jadi bukan karena basah dengan namanya konotasi yang beda nih gitu. Itu lumayan ya, lumayan lama. Itu lumayan lama Pak. Di Ciledug itu hampir ada 2,5 tahun, 3 tahunan lah. Sampai dipindah lagi land Lebak Bulus dengan armada baru kan gitu. Nah di di PBJU kan banyak pakai sasis ya Deo tersebut ya. Mungkin sahabat Surya Bali pertama Mas Ivan itu di BJU bawa Hino R260 atau istilahnya RKZ seperti itu. Nah di BJU itu tadi selain dari RK yang kedua bawa mesin apa nih? Kalau batangan sendiri dari RK langsung loncatnya ke sasis premium. Apa itu sasis premiumnya? Kebetulan pada saat itu BJU ada Scania K360 ya Pak ya. Luar biasa. Itu. Jadi pertama di Tanah Muria BJU lah yang punya sasis premium. Kebetulan Mas Ivan ini dikasih kesempatan. Salah satu yang beruntung. Perjuangan di awal itu berat ya. Setelah menjalaninya akhirnya ketemu jalan rezekinya, dipercaya dengan perusahaan, akhirnya bawalah sasis premium. Gak sembarangan loh sahabat Surya Bali. Wih, luar biasa. Itu berapa lama Mas Ivan bawa burung griffin? Ada hampir 2 tahun. Wih, 2 tahun. Itu land tetap atau tetap? Land tetap. Land tetap. Bahkan kalau nggak salah pernah jalan Denpasar ya Mas Ivan ya? Ya, jalan Denpasar itu sebelum ada burung greenfin itu ya, jalan Denpasar itu masih pakai Hino RN. Iya yang RN ya. Jadi urutannya memang Hino ke Scania kan begitu. Paling tidak pengalaman yang istimewa itu mungkin di kalangan supir-supir bis malam itu ialah siapa yang punya kesempatan bawa Scania itu paling tidak apa ya, ada gairah atau ada semangat yang beda kan begitu Mas Ivan ya. Nah, beruntung lah ya Pak ya, bisa merasakan sasis mahal kan begitu. Kaki sebelahnya aman. Tidak kepake. Nah Mas Ivan, setelah dari BJU sekarang kan Mas Ivan ada di Surya Bali ini. Alhamdulillah Mas Ivan bisa gabung bersama perusahaan saya kan seperti itu. Nah Mas Ivan, selama di Surya Bali kira-kira apa yang beda dari perusahaan-perusahaan sebelumnya sampai Mas Ivan sendiri memilih Surya Bali untuk Mas Ivan naungi untuk mencari rezeki di sahabat Surya Bali kita dengar. Kalau kenapa saya memilih Surya Bali itu seperti ini. Di Surya Bali tidak ada driver yang tidak terkenal istilahnya Pak ya. Ada tantangan sendiri ketika seorang driver kepengen ke Surya Bali itu pasti. Motivasi saya kepengen ke Surya Bali memang di sini itu tempat driver-driver katakanlah pilihan. Iya, insya Allah. Ya, dan saya setidaknya sedikit gimana ya ngomongnya, istilahnya kepengen jadi salah satu dari mereka. Yang penting begini Mas Ivan, kembali lagi
doa. Oke. Ya, doa, niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk bekerja. Kenapa? Karena memang di Surya Bali ini saya selalu menekankan, Anda keluar dari rumah pamit dengan keluarga untuk mencari rezeki. Maka carilah rezeki sebaik mungkin, sehalal mungkin, sebarokah mungkin. Iya. Kenapa? Biar untuk menjadi milik. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Mas Ivan sendiri Iya. bisa betah di Surya Bali. Amin, Pak. Ya. Oke. Ada rencana pindah nggak nih? Rencana pindah kalau mungkin sudah tidak dibutuhkan. Aduh, insya Allah ya. Iya. Yang penting satu, tetap melayani penumpang dengan Iya, baik, iya, kan iya. begitu. Iya. Ikut aturan perusahaan, Iya. insya Allah aman ya. Kalau pengennya sih awet, Pak. Harus seperti itu. Oke. Jadi sahabat Surya Bali, didoain ya Mas Ivan biar selalu selamat dalam perjalanan, dalam bekerja, rezekinya lapang, jadi milik, barokah banyak, seperti itu ya. Nah Mas Ivan, dari sekian PO nih, paling tidak kan ada namanya seni jadi seorang supir bis malam. Ini seninya apa nih selama ini yang Mas Ivan alami nih? Seninya, kalau berbicara seni, bingung dari mana ngomongnya ini, Pak. Banyak seninya soalnya. Banyak seninya ya. Banyak Paling seninya. tidak yang apa ya? Yang selalu teringat dengan Mas Ivan nih. Ya yang tidak ada di rumah, Nah. yang tidak berkumpul di rumah. Iya. Ya hanya untuk hiburan. Seninya ya kita selalu ketemu dengan orang yang berbeda. Pastinya. Kita selalu ketemu dengan situasi yang berbeda. Jadi itu yang membuat kita tidak pernah bosen ada di apa ya? Ada di dunia perpisahan ini kalau buat saya. Jadi Pak, ya. begini, mungkin saya garis bawahi bahwa Mas Ivan ini seni yang menurut Mas Ivan di dunia bis malam, jalan-jalan, dapat hiburan, Iya. dapat rezeki. Itu yang pasti. Benar ya Mas Iya. Ivan ya? Jadi begitu sahabat Surya Bali. Jadi seninya seorang driver apa? Dia sudah jalan-jalan, selalu dapat suasana yang beda, dapat rezeki juga. Seperti itu. Oke, di seni. Sekarang di suka duka nih Mas Ivan. Suka duka jadi seorang driver bis malam itu ya tidak enaknya itu memang kita di jalan kan tidak mulus terus ya Pak ya. Betul. Jalan itu tidak mulus terus, kadang juga kita ada sandungan, misalnya kita ada akar dan sebagainya ya. Di tahun 2017 lalu waktu di PUBG pun saya pernah merasakan hal seperti itu Oke. ya. Fatal. Sangat fatal. Ada korban jiwa. Kalau untuk korban ada, cuma meninggal tidak, cuma memang kakinya harus diamputasi. Itu sahabat Surya Bali ya. Jadi apa namanya duka ya? Itu cerita duka. Mungkin kalau cerita seninya itu ibaratnya cerita sukanya, dukanya itu tadi. Jadi segala sesuatu terkadang musibah itu tidak tahu datangnya dari mana. Di balik senyuman ini ada banyak musibah. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan ya Mas Iya. Ivan selalu selamat. Iya, amin. Ya, jauh dari balas ya. Jauh lagi dalik. Amin. Ya, semoga semuanya selamat Iya. dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Ya, ya itu tadi kembali Mas Ivan. Berdoalah yang banyak. Kan begitu. Iya. Minta doa restu dari keluarga di rumah. Iya. Kenapa kembali lagi? Doa seorang suami tidak lepas dari doa Doa dari anak-anak dan Istri ini. gitu ya. Mas Ivan, terus harapannya ke depannya seperti apa sih untuk di dunia transportasi? Ya harapannya ke depan semoga kita itu ya bisa tambah maju ya Pak ya, ikut memeriahkan dunia transportasi, Oke. bisa selalu eksis lah istilahnya. Harapannya cuma itu sih, tidak ada. Oke. Jadi untuk harapan dari Mas Ivan sendiri, semoga dunia transportasi khususnya bis ya, Iya. angkutan darat semuanya bisa maju, bisa melayani penumpang sebaik mungkin. Kenapa? Karena di saat pandemi sekarang ini luar biasa butuh perjuangan dari operator bis maupun dari kru bis seperti itu. Jadi minta doanya ya sahabat Surya Bali, semoga dunia transportasi khususnya bis bisa tetap survive seperti itu. Mas Ivan, ini Iya. kan pelopor kata-kata nih. Ini udah populer loh di mana-mana. Iseng-iseng ya. Nah, jadi hiburan ya, Iya. hiburan buat teman-teman sahabat Surya Bali maupun teman-teman dimanapun berada.
Nih, sebelum saya mau tutup nih, saya minta dong kata-kata khusus nih bonus buat sahabat Surya Bali nih. Kata-katanya mau dikata-katain apa kata-kata beneran? Ah, ayo mau yang mana tuh? Hah? Kata-katanya pesan-pesannya simple ya. Ojo dadi wong murahan sing janjine berceceran ning chattingan. Nah, apa itu Mas Ivan? Jangan jadi orang murahan yang selalu berjanji di media sosial kan begitu. Itu sahabat Surya Bali, itu kata-kata dari Mas Ivan. Oke, Mas Ivan, Iya. sekali lagi saya terima kasih banyak sudah minta waktunya. Semoga semuanya selalu selamat ya Mas Ivan ya. Salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe.